Selamat bergabung kembali di channel Pejuang Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait tes wawancara. Dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K semua profesi, baik tenaga kesehatan, tenaga teknis maupun guru, sesi wawancara merupakan tahap penting yang bertujuan untuk menggali informasi non-kognitif dari peserta, seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan lain sebagainya. Tim Pejuang Pendidikan ID juga sudah menyiapkan paket latihan atau tryout soal wawancara sebanyak 45 soal yang bisa teman-teman pelajari. Di dalam paket tersebut sudah ada jawaban dan penjelasannya agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Baik, kita langsung saja membahas beberapa soal dari paket tryout wawancara tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Anda sering melihat rekan kerja Anda sering datang terlambat tanpa alasan jelas, namun tetap menerima gaji penuh. Apa yang harus Anda lakukan? Yang A. Membiarkan hal ini karena tidak merasa bertanggung jawab. B. Memberitahu rekan tersebut bahwa tindakannya tidak etis. C. Melaporkan ke atasan untuk tidak lebih lanjut. D. Mengingatkan sekali dan melapor jika masih berlanjut. Atau E. Mengabaikan karena Anda tidak ingin terjadi konflik dengannya. Dari pertanyaan ini, jawaban yang tepat adalah D, yaitu mengingatkannya sekali dan melaporkan jika masih berlanjut. Penjelasannya adalah memberi kesempatan rekan kerja untuk memperbaiki kesalahan adalah tindakan yang adil. Jika tidak ada perbaikan, melapor ke atasan merupakan langkah yang sesuai untuk menjaga integritas tim. Jadi di sini jawaban A dan E tidak tepat karena Anda melakukan pembiaran terhadap tindakan keliru yang pastinya berdampak terhadap performa kerja tim Anda. Lalu jawaban yang B sebetulnya tidak salah, hanya saja kurang lengkap karena Anda hanya memberi saran dan apabila tidak ada perbaikan nyata di kemudian hari, maka orang tersebut ya begitu-begitu saja, dia tidak ada perbaikan. Lalu di sini yang opsi C terlalu cepat untuk dilakukan dan Anda justru bisa terkena konflik internal dengan teman Anda sendiri karena dia merasa belum ada teguran apa-apa kok sudah dilaporkan gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Apa yang akan Anda lakukan jika diberi tugas tambahan yang tidak sesuai dengan keahlian Anda, tetapi harus segera diselesaikan? A. Menolak dengan halus karena tugas tersebut tidak relevan dengan posisi Anda. B. Menerima tugas tersebut dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. C. Meminta atasan untuk menugaskan orang lain yang lebih kompeten supaya hasilnya maksimal. D. Melakukan tugas tersebut meskipun Anda tahu hasilnya mungkin tidak optimal. Atau E. Mengambil tugas dan meminta bantuan rekan yang lebih berpengalaman. Dari soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu mengambil tugas dan meminta bantuan rekan yang lebih berpengalaman. Penjelasannya adalah pilihan E menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan tugas meskipun bukan bidang Anda, dengan mencari bantuan agar hasilnya optimal. Kenapa bukan opsi B? Karena pada soal tersebut dijelaskan bahwa tugas yang diberikan adalah bukan keahlian Anda. Jadi sebaik-baiknya Anda kerjakan tidak akan lebih baik dari orang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Karena tugas tersebut sifatnya mendadak dan harus segera diselesaikan, maka Anda butuh orang berpengalaman di sini. Lalu untuk jawaban yang A, menolak dengan halus tetap kurang pas ya, karena menolak dengan halus tetaplah sebuah penolakan. Dan jawaban C, ini mengalihkan tugas ke orang lain justru kurang etis. Dan di opsi D ini justru berbahaya karena pekerjaan yang asal-asalan justru bisa memicu image negatif dari atasan terhadap Anda. Kita lanjutkan soal nomor 3. Ketika dihadapkan pada situasi di mana Anda harus menangani beberapa tugas penting sekaligus, bagaimana Anda memprioritaskan pekerjaan Anda? A. Menyelesaikan tugas yang paling mudah terlebih dahulu. B. Menyelesaikan tugas yang paling mendesak. C. Menanyakan kepada atasan tentang prioritas tugas. D. Membagi tugas tersebut kepada rekan kerja yang lain.
Atau E. Menyelesaikan beberapa tugas secara bersamaan tanpa mempertimbangkan prioritas. Dari soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menyelesaikan tugas yang paling mendesak terlebih dahulu. Menyelesaikan tugas yang paling mendesak adalah strategi prioritas yang efektif ketika dihadapkan pada beberapa pekerjaan penting sekaligus. Kita di sini belajar tentang skala prioritas ya. Jadi prioritas itu urutannya ada prioritas utama, yaitu yang mendesak dan berdampak besar. Lalu ada prioritas menengah, itu penting namun tidak mendesak. Dan ada prioritas rendah, yaitu tidak mendesak dan berdampak kecil. Dan ada satu lagi yaitu prioritas tambahan, yaitu tugas yang bisa jadi nilai tambah namun tidak esensial, bisa dikerjakan di waktu luang. Di sini opsi A itu tidak sesuai. Opsi C kurang tepat karena Anda sebagai karyawan harus paham tentang prioritas kerja itu apa saja. Lalu yang opsi D ini tidak tepat karena pasti rekan kerja Anda sudah punya tugas lain. Dan pada situasi yang mendesak Anda dituntut untuk mengelola waktu seefisien mungkin. Lalu yang opsi E ini salah karena Anda mengabaikan prioritas kerja yang seharusnya ada yang didahulukan untuk selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pak Dedi sudah bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah instansi pemerintah selama 5 tahun. Ketika ditanya apa motivasinya untuk menjadi seorang P3K, ia menjawab bahwa ia ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Apa motivasi yang paling tepat bagi Pak Dedi sebagai pelamar P3K? A. Ingin memperoleh gaji yang lebih besar. B. Ingin diangkat menjadi PNS dalam waktu singkat. C. Ingin terus mengabdi kepada masyarakat dengan status yang lebih jelas. D. Ingin lebih dihargai oleh teman dan keluarga karena status P3K. Atau E. Ingin lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman bank. Nah, di sini dari pertanyaan tersebut jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu ingin terus mengabdi kepada masyarakat dengan status yang lebih jelas. Motivasi utama seorang calon P3K adalah pengabdian kepada masyarakat dengan status yang lebih jelas. Jadi bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi seperti gaji atau penghargaan sosial. Opsi A ini sebetulnya tidak salah juga ya, tapi kurang tepat jika tujuannya hanya untuk gaji yang lebih besar. Lalu opsi B juga tidak tepat karena mengabaikan poin utama yaitu pengabdian. Kemudian di opsi D dan E ini tidak tepat karena malah membahas gengsi sebuah jabatan. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Pak Andi seorang P3K di sebuah sekolah menengah selalu menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Suatu hari ia ditanya oleh kepala sekolah tentang apa yang membuatnya tetap profesional meski dalam situasi yang sulit. Menurut Anda, apa jawaban terbaik dari Pak Andi? A. Saya tidak terpengaruh oleh lingkungan. Saya hanya mengikuti apa yang saya anggap benar. B. Profesionalisme diperlukan ketika ada pengawasan. Jika tidak, saya bekerja biasa saja. C. Sebagai P3K, saya bertanggung jawab bukan hanya pada atasan, tetapi juga pada masyarakat dan profesi saya. D. Saya bekerja profesional jika ada insentif tambahan, karena itu mendorong motivasi saya. Atau E. Profesionalisme bukan hal yang penting. Yang penting adalah hasil akhirnya. Dari soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah C, yaitu sebagai PPPK, tanggung jawab saya bukan hanya pada atasan, tetapi juga pada masyarakat dan profesi saya. Pada jawaban C ini mencerminkan bahwa Pak Andi memahami tanggung jawabnya tidak hanya sebatas pada atasan, tetapi juga masyarakat dan profesinya. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang peran P3K. Jawaban lain mengandung kesalahan konsep seperti pada jawaban A yang mengindikasikan sikap yang terlalu individualis, atau yang B yang menurunkan nilai profesionalisme hanya saat ada pengawasan saja. Di opsi D ini terkesan ada maunya dan justru bertolak belakang dengan sikap profesional. Lalu yang opsi E seperti meremehkan sebuah proses. Dalam hal ini, profesionalisme dalam bekerja malah diabaikan. Itu dia 5 contoh soal dari sebagian materi yang telah selesai kita bahas. Bagi teman-teman yang menginginkan soal-soal dari materi lengkap yang saya sebutkan di awal tadi, saya sudah menyediakan e-book untuk
tryout P3K, wawancara. Di sini bisa untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis maupun guru. Ada 45 soal di dalamnya. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Kedepan saya akan upload materi lain seputar P3K. Jadi jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.